Shalom semuanya. Dalam video ini, kita akan membahas 6 tantangan dari Alkitab untuk Anda lakukan setiap hari. Meskipun kita hidup dalam kasih karunia-Nya, tetapi jika kita mau melakukan tantangan-tantangan ini secara konsisten, Tuhan akan disenangkan dan perubahan dahsyat seperti yang dialami para pahlawan di Alkitab pasti akan terjadi juga dalam hidup Anda. Haleluya. Amin. Tantangan 1. Awali hari dengan doa dan ucapan syukur. Mazmur 5 ayat 4 tertulis, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mungkin kita merasa bahwa banyak doa kita belum dijawab Tuhan. Tetapi di sini adalah wujud tantangannya. Apakah kita mau tetap memulai hari dengan berdoa, meskipun merasa bahwa doa kita belum dijawab Tuhan? Dan jawabannya adalah harus berdoa. Karena sesungguhnya Tuhan sering menjawab doa kita dengan cara yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, saat kita berdoa meminta berkat finansial, Tuhan tidak selalu menurunkan uang begitu saja, tetapi mungkin membuka peluang atau pekerjaan yang memungkinkan kita memperoleh penghasilan. Atau misal kita meminta agar hubungan dengan anggota keluarga menjadi dekat kembali, Tuhan tidak serta-merta langsung memberikan perasaan hangat kepada mereka, melainkan Tuhan akan membuka peluang agar Anda bisa berbuat kasih dengan mereka, dan contoh-contoh lainnya. Yang pada intinya, setinggi langit dari bumi, demikian hikmat Tuhan dibanding dengan pikiran kita. Tetapi kabar baiknya, Tuhan sangat mengasihi kita lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah terus percaya terhadap janji Tuhan dalam Alkitab, bahwasanya Tuhan itu mendengar setiap doa yang kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 7 tertulis, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Maka dalam doa pagi, ucapkanlah segala keinginan Anda. Jangan khawatir terhadap apapun juga, tetapi nyatakanlah ucapan syukur atas segala situasi atau tantangan yang akan dihadapi pada hari ini, enak maupun tidak enak. Setelah itu, biarlah kehendak Tuhan yang disuarakan oleh Roh Kudus menjadi kehendak yang terus Anda lakukan di sepanjang hari itu, sehingga damai sejahtera Tuhan selalu memerintah di dalam hati Anda, karena Anda tahu bahwa keinginan Anda Tuhan sudah dengar dan akan dijawab Tuhan dengan cara dan waktu yang terbaik. Haleluya, amin. Tantangan 2, renungkan Alkitab setiap hari. Mazmur 1 ayat 2 tertulis, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Membaca Alkitab bukan sekedar untuk mendapatkan dasar yang kokoh dalam kebenaran atau sekedar mencari informasi belaka, melainkan Alkitab adalah firman Tuhan yang dapat menghidupkan dan mengubahkan roh kita menjadi luar biasa. Yohanes 6 ayat 63, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi menghabiskan waktu beberapa menit atau lebih untuk membaca Alkitab setiap hari membuat roh kita menjadi tinggal di dalam Yesus, dan ini dampaknya akan sangat luar biasa bagi hidup kita. Selain memberi jawaban atas berbagai pertanyaan, Alkitab juga memberikan penghiburan dan bimbingan, terutama saat kita menghadapi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi demi rencananya yang indah. Dengan kata lain, tantangan membaca Alkitab setiap hari dapat membantu kita memahami kehendak Tuhan yang perlu kita lakukan hari ini. Haleluya, amin. Tantangan 3, belajar berbuat kebaikan dan kasih. Efesus 4 ayat 32 tertulis, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Setelah Tuhan memilih kita untuk diselamatkan, sejatinya kita sekarang adalah alatnya Tuhan untuk berbuat baik bagi sesama. Dan Roh Kudus yang telah ada dalam diri kita dapat memampukan kita melaksanakan tugas itu. Jadi belajarlah selalu untuk melakukan tindakan kebaikan sekecil apapun.
Berikan pengampunan kepada orang lain yang telah melukai hati kita. Dan yang terpenting adalah jangan biarkan waktu kita terpakai barang sedikit saja untuk melayani kehendak setan, seperti marah-marah, tersinggung, lesu, putus asa. Melainkan dengan kekuatan dari Roh Kudus, kita mempergunakan waktu kita untuk terus berbuat baik, karena kita disebut dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang artinya, sebagai garam dunia, kita harus dan sudah ditakdirkan untuk membuat perbedaan dan memberikan pengaruh baik sebagai pribadi yang mencerminkan kasih Tuhan di mata dunia. Jadi tantangan berbuat kasih seperti melayani tanpa pamrih, berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat, dan mengasihi musuh adalah langkah menjadi garam dunia demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Tantangan 4, mengendalikan pikiran. 2 Korintus 10 ayat 5 tertulis, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam kehidupan kita yang sibuk, mudah sekali bagi kita diperdaya oleh pikiran negatifnya setan. Dan ini sangat berbahaya, karena kata Tuhan di Matius 6 ayat 22-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Cara menjaga pikiran kita adalah dengan menjaga mata kita, yang artinya mewaspadai cara kita melihat sesuatu. Karena mata di ayat ini berbicara tentang jendela, tempat di mana segala informasi bisa masuk ke dalam pikiran kita. Bila kita membiarkan informasi yang jahat itu masuk dan mempercayainya, maka pikiran kita menjadi kacau balau. Tuhan berkata agar kita selalu melihat kepada yang tersirat. Dalam artian, berusaha melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja di balik suatu peristiwa untuk bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti ketika Yusuf yang berkata di Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi tantangannya adalah peristiwa enak atau tidak enak yang terjadi dalam diri Anda. Pandanglah hal itu sebagai kebaikan bagi kita. Oleh karena Tuhan Yesus sanggup mengubah hal yang buruk sekalipun menjadi baik untuk Anda, di mana akhirnya membuat pesan yang baik menjadi masuk dan pikiran kita pun akan tetap terjaga terangnya. Haleluya, amin. Tantangan 5, hidup dalam kejujuran. Amsal 12 ayat 22 tertulis, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Sekecil apapun kebohongan, tetaplah sebuah kebohongan. Tidak ada tingkatan atau derajat dalam kebohongan. Setiap dusta adalah kekejian di hadapan Tuhan. Demikian juga di mata kita sebenarnya. Taruhlah anak Anda berbohong, maka tanpa disadari, Anda akan mulai sedikit tidak mempercayainya lagi. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk hidup dalam kejujuran setiap hari, menjadikan kebenaran sebagai nilai yang kita pegang erat. Dengan hidup jujur, kita tidak hanya menjaga hati kita tetap bersih atau membangun karakter jujur kita di mata orang lain, tetapi juga dapat menyenangkan hati Tuhan yang telah mengasihi kita dan membuktikan bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Seperti kata Yesus, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Haleluya, amin. Tantangan 6, akhiri dengan refleksi dan pengakuan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Alkitab mencatat bahwa para rasul selalu memberitakan pengampunan dosa kepada orang yang belum percaya. Sebaliknya, para rasul selalu memberitakan tentang kasih karunia yang berlimpah-limpah kepada orang yang sudah percaya. Demikianlah kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tidak lagi berada di bawah penghukuman.
Sampai kapanpun, kebenaran ini harus Anda ingat, supaya jangan menghakimi diri sendiri maupun bermegah atau disesatkan, bahwa oleh karena kasih karunia sajalah kita diselamatkan, bukan karena berhasil tidak melanggar hukum Tuhan. Tetapi kita seringkali tidak sadar, suka berjalan pergi meninggalkan jalan Tuhan, yakni melakukan perbuatan dosa. Tuhan tidak akan menghukum seperti layaknya gambaran orang tua yang menghukum anaknya yang kedapatan melanggar aturan. Tetapi setiap perbuatan dosa pasti ada konsekuensi logisnya. Dengan kita mengakui dosa, artinya kita sedang berbalik arah kembali ke jalan Tuhan. Selama kita masih bernafas, seberat apapun kita pergi meninggalkan Tuhan dengan perbuatan dosa, Tuhan pasti akan menerima kembali semua oleh karena Tuhan Yesus. Dan konsekuensi perbuatan dosa yang harus kita alami dapat menjadi mudah kita jalani oleh karena Tuhan Yesus senantiasa memberi kekuatan agar kita dapat menanggungnya. Itulah gambaran sejati dari Bapa yang kekal, tidak pernah meninggalkan, selalu menyertai. Jadi tantangan terakhir adalah mengakhiri hari dengan refleksi, merenungi kegiatan yang sudah dilalui pada hari ini, serta mengakui segala kesalahan yang kita sudah buat. Dengan begitu, kita dapat menutup hari dengan damai dalam lindungan Tuhan. Haleluya, amin. Demikianlah keenam tantangan yang dapat kita ambil jika ingin semakin bertumbuh rohaninya. Setiap tantangan yang mau kita kerjakan dapat mendorong hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih dalam. Ingat selalu, kasih karunia. Ketujuh tantangan bukanlah hook baru yang Anda wajib ambil jika ingin sukses atau berhasil. Semua oleh karena kasih karunia. Tetapi satu hal yang pasti, jika Anda mau mengerjakan tantangan ini, meskipun tidak sempurna, pastilah nantinya Anda akan menuai buah yang baik. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, komen, dan serta subscribe. Tuhan Yesus memberkati.